mensucikan hati dari segala sesuatu yang tidak baik. Selama kita proses menghafal Al-Quran, atau sebetulnya bukan hanya selama proses menghafal Al-Quran, tapi dalam setiap hari kita senantiasa berusaha untuk menjaga hati kita, akan menata hati yang baik, kan hanya adalah untuk mendapatkan ridha kemudian juga caranya adalah dengan malari itu kalau dalam kata ngaji Quran itu setelah jam 12 setelah tengah malam. Jadi setelah jam sebelum subuh ngaji Quran atau setelah nanti habis asar atau habis maghrib, itu insya Allah untuk memudahkan menghafal Al-Quran. Jadi kita wudhu, membersihkan hati, menatanya, kemudian murajaahnya cukup intens. Insya Allah itu yang seterusnya membimbing. Mudah kalau kita menghafal sendiri yang model akhirat, kalau ada gurunya beda, ada pembimbingnya yang bisa membimbing proses hafalan kita. Biasanya teman-teman santri yang menghafal Al-Quran itu cara menghafal Al-Quran yang saya kira jauh lebih paham, lebih detail. Anda bisa berguru, bisa nanya pada guru yang bisa membimbing untuk hafalan Al-Quran. Baik, yang kedua, bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat karena kerja di pabrik dan tidak bisa meninggalkan mesin. Sholat Jumat itu wajib bagi orang muslim laki-laki. Orang yang laki-laki sudah balik, muslim, maka dia wajib melakukan sholat Jumat. Tapi dengan catatan dia mustautin. Jadi tidak semua orang ternyata kewajiban sholat Jumat. Yang sholat Jumat adalah satu mustautin tempat tinggal. Yang musafir tidak wajib Jumatan. Kalau kita, Anda bekerja, nunggui pabrik, nunggui mesin yang nggak bisa ditinggalkan, saya kira kan kita kerja ada shift-nya ya. Kalau memungkinkan untuk bisa Jumatan, Jumatan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, Anda bisa ganti sholat duhur. Ada sholat duhur yang itu tidak bisa ditinggalkan. Jumatan bisa ditinggalkan ketika ada alasan tertentu, misalnya ketika kita musafir, ketika kita ada halangan lain-lain bisa, tapi sholat duhur tidak. Menurut kalau saya Ustaz ditanya, maka kalau selama kita masih memungkinkan bisa untuk Jumatan, diharapkan ikut Jumatan. Tetapi kalau memang pada saat tertentu nggak bisa, maka diganti dengan sholat duhur. Itu sama dengan kita puasa. Puasa Ramadan itu bagi kita semua wajib. Kita harus lakukan puasa Ramadan. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang nggak bisa karena alasan tertentu sehingga dapat puasa, misalnya pekerja berat. Kalau Anda jadi kuli, ada teman kita yang jadi kuli bangunan yang dia punya kebutuhan untuk nafkahi anak istri. Sementara kalau dia misalnya Ramadan, dia tidak kuat kerja keras, maka dia boleh tidak puasa Ramadan. Tapi tentu dengan ganti ketika nanti waktunya dia tidak kerja. Saya kira itu nomor 2. Nomor 3, jadi artinya nomor 2 boleh, tapi tetap sholat duhur jangan pernah ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, boleh nggak sholat dalam keadaan memakai masker? Melihat kondisi saat ini, katanya kalau sholat hidung harus kelihatan. Enggak. Begini, kalau kita sholat
rukunnya sujud itu adalah dahi. Ini dahi, kedua tangan, kemudian lutut, kemudian kedua ujung kaki, jari-jari kaki. Itu harus nempel di lantai. Lutut tentu harus ketutup aurat, ya, tetapi lutut harus nempel di lantai, ujung jari kedua kaki itu nempel di lantai, kemudian kedua tangan, kemudian dahi, bukan hidung enggak. Jadi ini dahi. Karena itu dalam sujud rukunnya 7 tulang. Jadi 7 tulang, kedua ujung kaki, lutut, kedua tangan, dahi. Hidung tidak termasuk. Sehingga bagaimana kalau kita itu sholat dalam bermasker apa? Karena hidung tidak termasuk rukun dari sujud. Yang menjadi rukun itu dahi. Dahi karena itu sebagian ulama mengatakan dahi ini tidak boleh dibuka, tidak boleh ditutup. Sehingga ketika sujud dia harus terbuka. Karena itu ketika pakai kopiah, kopiahnya begini, ini nggak boleh karena dahinya tidak terbuka. Jadi ketika kita sujud, dahinya harus terbuka. Tangan begini, bukan menggegam, tapi apa ini namanya istilahnya, beber ya, beber begini dengan ujung jari menghadap kiblat. Kemudian lutut 2, kemudian ujung jari kanan kiri. Karena itu jari kaki harus mancap begini. Dalam tradisi mazhab Syafi'i harus begini karena yang menjadi rukun adalah bagian dalam jari. Jadi bagaimana memakai masker, maka boleh sujud, sholat pakai masker boleh. Karena yang masker itu yang ditutupi hidung, dan hidung tidak termasuk bagian dari rukun sujud. Oke. Ya, itu nomor 3. Nomor 4, boleh nggak kita melanjutkan sholat ketika kita baru menyadari kalau ternyata pakaian kita najis. Padahal ini sudah rokat terakhir, Ustaz. Kan tinggal 1. Eman. Kalau memang dia mau dilanjutkan, silahkan. Tetapi kita harus bahwa pakaian kita najis, maka berarti sholat kita itu menggunakan pakaian yang tidak suci. Salah satu syarat untuk sholat adalah pakaian, tempat, itu harus suci. Kalau najis, maka sholat kita nggak sah. Karena itu, begitu kita sadar bahwa ketika masih sholat, ya sadar, wah, najis. Berarti syarat sholat kita tidak terpenuhi. Karena itu kita harus nanti mengulang sholatnya. Kecuali kalau sudah selesai. Assalamualaikum, kemudian ternyata sadar, wih, celana saya najis, maka udah selesai. Nggak perlu mengulang, karena sudah selesai. Nah, tahiyat akhir. Sama dengan begini, kita sholat, begitu tahiyat akhir, at-tahiyatu, iya tadi saya belum wudhu ternyata. Ya berarti ya kita nggak jadi sholatnya, wong rukunnya, syarat rukunnya sholat dari suci. Nah, berarti sholat kita tidak memenuhi syarat. Karena belum memenuhi syarat berarti kita harus dianggap belum sholat. Karena itu kita harus mengulang sholat. Nah, yang boleh tidak mengulang sholat itu kalau sholatnya sudah selesai. Sudah selesai baru sadar, sudah selesai. Karena kita sudah, tadi ketika sholat kita sudah yakin, tahu pasti benar bahwa kita itu suci. Nah, sadarnya sudah selesai, maka nggak ada masalah. Tapi kalau masih dalam sholat, nah, itu yang harus, berarti kita sadar pas sholat itu kita tidak memenuhi syarat rukunnya sholat. Walaupun kurang rokaat terakhir, jangankan rokaat terakhir, tinggal tahiyat aja loh, tetap aja. Dulu kan eman, ya diulang lah. Wong cuma 4 rokaat, kalau 4 rokaat. Jadi pertanyaan nomor 4, ketika pakaian kita tidak suci, berarti syaratnya sholat tidak terpenuhi. Kalau syarat rukunnya sholat tidak terpenuhi, berarti sholat kita tidak memadai atau tidak menggugurkan kewajiban.
karena tidak menggugurkan kewajiban, maka berarti kita harus mengulang. Oke, itu nomor 4. Nomor 5, apakah jamaah dengan anak yang belum balik itu mendapatkan pahala jamaah? Dalam hadis, ada hadis yang tentang jamaah, saya kira cukup populer. Ada seorang sahabat yang ketika jamaah di rumah, beliau itu di jamaah itu anggotanya adalah orang sepuh dan anak-anak. Nah, ketika itu yang imami seorang ibu-ibu, seorang sahabat perempuan. Konteksnya ketika itu adalah di masyarakat dia, di rumah tangga dia itu ada laki-laki sepuh yang belum bisa maca Quran. Kemudian ada ibu-ibu muda yang cukup bagus maca Qurannya, kemudian ada anak-anak. Nah, anak ini ibu-ibu yang baca Qurannya tadi imami. Di dalam konteks ini Nabi ternyata tidak menolak, Nabi membolehkan. Artinya yang konteks yang ingin saya ceritakan adalah di dalam jamaah itu ada anak-anak. Maka berarti boleh jamaah dengan anak-anak, dan itu dihukumi juga termasuk jamaah. Tetapi kalau kita jadi imam, jangan lupa kalau jamaah niatnya imaman. Jangan pernah niatnya apa? Hanya munfaridan. Usolli fadl isai atau rakaati mustaqil bila tiadaan imaman. Nah, kalau kita jadi imam kemudian tidak niat imaman, maka kita tetap mendapatkan pahala 27, tetapi kita tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Jadi di dalam jamaah itu ada pahala hitung-hitungan 27 rakaat, ada juga barokahnya jamaah. Nah, bagi seorang kalau kita jamaah itu imam boleh niat tidak imaman, boleh juga menjadi imaman untuk sholat biasa. Tetapi kalau kita niatnya tidak imaman, maka kita tidak mendapatkan keberkahan jamaah. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita harus niat imaman. Kalau Anda nanti jadi imam sholat Jumat, kok gak niat imam, nggak boleh. Karena ini ketentuannya begitu di dalam fikih kita. Kalau misalnya jamaah yang lain biasa, sholat biasa itu boleh tidak niat imaman, tetapi kurang mendapatkan barokah dan fadilahnya jamaah. Jadi di dalam jamaah, pokoknya kalau kita tidak mendapatkan teman yang besar, yang balik, anak kita yang mumayyiz, yang menjelang balik diajak sholat. Kalau mumayyiz nanti ya, mumayyiz itu umur sebelum balik, jadi murohek, baliknya katakanlah umur 10 tahun, berarti 7-8 tahun itu murohek, mumayyiz. Itu udah boleh, kita kan sudah diperintahkan untuk melatih anak-anak kita untuk sholat dan jamaah. Maka diajak mereka jamaah bareng dengan kita. Semoga kita kemudian mendapatkan barokahnya jamaah. Kalau Anda seorang ayah, maka ketika niat jamaah dengan niat imaman, usolli fardul isya'i arba'a rakaati mustaqil bil tiadaan imaman. Niat jadi imam. Kalau kita jadi imam, kalau kita makmuman, ya makmuman lillahi ta'ala. Maka kita akan mendapatkan tidak hanya sekedar 27 pahala, tetapi juga mendapatkan barokahnya jamaah. Oke. Itu nomor 5. Nomor 6, bagaimana aturan pembagian harta gono gini? Harta gono gini saya nggak tahu. Nanti nanya yang paham ya, saya nggak tahu pasti gono gini. Jadi saya salah, Anda khawatir salah, jawaban salah. Saya nggak tahu persis tentang pembagian. Saya kira nanti di aturan perkawinan ya, atau perceraian, itu ada aturannya di undang-undang pemerintah. Undang-undang perkawinan katanya ada di situ. Cuma karena saya nggak tahu, saya nggak pernah baca juga. Tolong nanti bisa dicek bagaimana aturannya. Di situ ada aturan tentang pembagian gono gini. Apakah 50-50 atau 3-1 atau 2-2 atau gimana, saya nggak tahu. Nanti bisa ditanyakan di situ. Itu ke-6. Yang ke-7, bagaimana hukumnya seorang anak mengambil uang orang tua tanpa izin? Untuk jajan misalnya.
Kalau saran Ustadz, jangan pernah mengambil sesuatu milik siapapun, termasuk milik orang tua kita, tanpa izin. Walaupun mungkin secara hukum itu bisa ditoleransi, tapi secara etis, kita kan kadang bicara tidak sekadar boleh atau tidak, tapi juga pantas atau tidak, sopan atau tidak. Kayaknya sangat tidak sopan kalau kita mengambil milik orang tua tanpa izin, walaupun itu milik orang tua kita sendiri. Sangat etis, apalagi kita menghargai orang tua kita. Biasanya sing kadang itu bukan hanya uang. Kalau anaknya laki-laki podo ngerokoke, koreke bapake diambil tanpa izin, atau rokoke bapake yang diambil satu tanpa izin. Lebih etis kalau kita izin pada orang tua, karena apapun yang bukan milik kita itu tidak layak untuk kita ambil, apalagi milik orang tua. Artinya kan kita itu menghargai orang tua kita. Bagaimana mungkin orang lain bisa menghargai orang tua kita kalau kita anaknya sendiri kemudian tidak bisa menghargai orang tuanya? Dimana kita kemudian mengambil milik beliau tanpa babibu, tanpa izin dan seterusnya. Kalau saran saya, hendaknya tidak mengambil barang milik siapapun. Kalau milik orang lain jelas haram karena pencurian. Walaupun ini milik keluarga, milik orang tua, hendaknya jangan tanpa izin. Itu sangat tidak baik. Kemudian yang ke-8, Ustadz, teman saya berhutang dan tidak bisa bayar. Kemudian saya mengikhlaskan hutang tersebut. Apakah teman saya masih berdosa? Anda luar biasa yang sudah mengikhlaskan, insya Allah akan mendapatkan pahala. Teman Anda yang diikhlaskan tanggungannya berarti dia selesai dosanya. Karena ini kan persoalan hami. Kalau hak adami, kita perkaitan hak adami itu ada dua, terkait dengan harga diri, terkait dengan harta. Kalau soal harta, dia harus mengembalikan. Selama tidak dikembalikan, maka dia masih mempunyai tanggungan. Tetapi kalau orang yang Anda yang punya hak itu mengikhlaskan, berarti selesai urusannya. Maka berarti ketika Anda mengikhlaskan, maka Anda mendapatkan pahala sebagai balasan atas kebaikan kita, kebaikan Anda. Dan teman kita yang mempunyai tanggungan, insya Allah berarti selesai urusannya. Karena sudah diikhlaskan atau sudah diselesaikan. Nah, berarti selesai. Nggak ada masalah. Kalau itu soal harta. Kalau soal harga diri itu terkait dengan, kalau dalam banyak kitab tasawuf, itu terkait dengan ngerasani. Kita ngerasani orang, itu berarti merusak harga diri dia. Maka kita harus minta maaf dan minta keikhlasan. Mas, kemarin saya rasani, maka tolong saya diikhlaskan. Harus begitu. Bagaimana kalau kemudian orangnya ternyata sudah nggak ada? Mungkin teman yang kita rasani itu tidak tahu sudah pergi kemana, nggak bisa dikontak dan seterusnya. Maka yang harus kita lakukan, kalau kita melihat di Minah Husaniyah dulu, kita ngaji Minah Husaniyah, kita diajarkan oleh Asadili. Asadili itu mendapatkan cara ini langsung dari Kanjeng Nabi lewat mimpi. Di dalam Minah Husaniyah itu dikatakan suatu ketika Asadili itu kepikiran tentang hak adami yang harga diri tadi. Bagaimana kalau kita ngerasani orang, kemudian ingin menyelesaikan rasan-rasan ngerumpi kita, ghibah kita pada orang itu. Sementara orang itu nggak ada. Beliau kepikiran itu, malamnya ngimpi ketemu Nabi. Kemudian oleh Nabi diajari, kalau kita ghibah, kemudian kita ternyata tidak memungkinkan untuk minta maaf, maka Kanjeng Nabi kemudian ngajari pada Asadili, yang Asadili kemudian diajarkan pada kita adalah, kita disuruh baca surat Ikhlas, Falak, Binas, dan Fatihah, masing-masing berarti Ikhlas, Falak, Binas, Fatihah 4 surat. Dibaca masing-masing 7 kali, yang kemudian pahalanya itu diniatkan untuk orang yang kita rasani tadi. Kenapa harus begitu? Kata Nabi di dalam mimpi itu, Nabi mengatakan, karena setiap tanggungan kita itu akan ditagih nanti di akhirat. Kalau kita ngerumpi, kita ghibah seseorang, maka orang yang kita ghibah itu, dia akan menuntut balas ke kita. Nah,
ketika dia nuntut balas, kita sudah ngasih ganti ruginya, yaitu dengan bacaan Fatihah, Falaq, Binas, dan Kulhu, surat Ikhlas masing-masing 7 kali. Kata Nabi, semoga bacaan surat Fatihah, Falaq, Binas, dan Kulhu ini yang dibaca 7 kali tadi ngimbangi dosanya hibah. Nah, itu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, kalau soal harta, itu selesai ketika sudah diikhlaskan atau sudah dibayar. Sehingga pertanyaan tadi, ketika Anda sudah mengikhlaskan, berarti sudah selesai. Teman kita sudah bebas tanggungannya, sehingga tidak ada tanggungan, termasuk dosa yang terkait dengan tanggungan harta. Kemudian yang ke-9, bagaimana pembagian harta warisan untuk 2 laki-laki dan 1 perempuan? Ini ada ya, sekarang banyak aplikasi warisan. Tinggal di situ Anda bisa cari banyak aplikasi, saya kira nanti bisa, karena hitungannya agak ruwet. Kalau laki-laki, kalau perempuannya 1 kan mendapatkan berapa itu, kalau sepertiga ya, kalau nggak salah, sepertiga. Kemudian nanti ada ibu masian, kemudian anak laki-laki 2 akan mendapatkan, atau nanti saya nggak ingat benar, nanti tapi di aplikasi warisan banyak di ini yang kemudian Anda tinggal memasukkan hartane piro, anak laki-lakinya berapa, dan seterusnya. Oke. Kemudian apakah Pak D ipar? Pak D itu paman itu saudaranya ibu ya, saudaranya ayah, pokoknya saudaranya orang tua itu adalah bisa Pak D, bisa Pak Le, dari ibu atau ayah kan podo. Bagaimana kalau suami dan istrinya? Ketika mereka menikah kan mereka menjadi hubungan satu, maka menjadi mahram. Sama dengan ketika yang mahram itu, bener ya? Kayaknya saya salah. Atau nanti ini, daripada nanti saya salah, nanti kita carikan literaturnya ya, yang nomor 10. Oke. 11, berapa nisab uang yang harus dizakati? Zakat itu yang sudah disepakati adalah 1, perdagangan, 2, ternak, 3, tanaman, kemudian yang seterusnya adalah rikas, ada emas, perak. Nah, kalau kita misalnya kita punya gaji uang, berapa nisab yang harus kita zakati? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang, kalau ini istilahnya zakat profesi ya, gaji profesi. Ada yang mengkiaskan kepada zakat profesi itu dikiaskan pada emas, perak, juga dikiaskan pada dagang, yaitu 2,5% dengan nisabnya 96 gram kalau nggak salah gitu. 95 gram emas, 95 gram emas kalau atau 80 ya, 85 gram itu kalau emas. Tapi kalau pertanian kan berapa nisabnya? Katakanlah 1 ton, 1 ton kurang toh, 1 ton itu. Jadi artinya begini, saya ingin menyampaikan zakat profesi dulu di dalam fikih itu belum muncul. Karena yang dalam fikih itu ketika itu adalah masyarakat kita agraris. Jadi artinya pada fikih dulu itu yang ditemukan profesi itu adalah profesi terkait dengan pekerjaan pertanian, kemudian perdagangan, kemudian emas yang sebagai perdagangan, bukan yang disimpan, yang perhiasan yang sudah dizakati sebelumnya. Kalau sekarang kemudian muncul profesi, misalnya jadi dosen, misalnya jadi konsultan, misalnya jadi dokter spesialis, maka saya di dalam fikih kontemporer, para ulama berbeda pendapat. Ada yang disamakan dengan rata-rata dengan emas atau dengan perdagangan. Itu nisabnya jelas. Kalau misalnya emas itu 85 gram atau 90 gram, maka berarti 90 gram itu kalau diuangkan jadi berapa. Kemudian di dalam setahun, nah gaji kita berapa. Nah, setelah mencapai nisab, kemudian zakatnya
2,5%. Itu yang sebagian besar ulama mengatakan itu. Tapi kalau kita, misalnya Anda ingin lebih hati-hati, misalnya bisa dengan zakat yang lebih banyak, tidak 2,5%, tapi dinaikkan menjadi 5% juga silahkan. Karena sesungguhnya begini, kalau kita ngaji di dalam Subulus Salam, sarahnya Bulughul Maram, Ismail Al-Kahlani itu ada sebuah statement yang bagus. Misalnya kalau kita di dalam pertanian itu ada ketentuan kalau kita pertanian itu biaya produksinya 0, kalau dulu airnya gratis karena dari hujan atau pengairan gratis, maka zakatnya 10%. Tapi kalau airnya itu beli atau ada biaya produksi, maka zakatnya 5%. Jadi kalau ada biaya produksinya, zakatnya 5%. Kalau tanpa biaya produksi, zakatnya 10%. Nah, di dalam Subulus Salam itu kemudian diuraikan begini, bagaimana kalau misalnya pertanian itu katakanlah 3 bulan. 3 bulan itu yang setengah, 1,5 bulan, itu biaya produksinya airnya beli. Kemudian begitu masuk setengah tanam berikutnya hujan, sehingga biaya produksinya 0. Maka berapa zakatnya? Al-Kahlani kemudian mengatakan zakatnya menjadi tengah-tengah antara 5 dan 10%, yaitu menjadi 7,5%. Kemudian seuraikan itu, beliau kemudian menjelaskan bahwa nisab prosentase zakat itu sesungguhnya adalah tergantung dengan tingkat kesulitan sepekerjaan. Kalau di dalam Anda yang ngaji di pesantren, di Anatul Thalibin, sarahnya Fathul Mu'in, itu juga dikatakan bahwa prosentase zakat itu sangat terkait dengan qadri ta'abin, sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaan. Semakin sulit sebuah pekerjaan, semakin berisiko sebuah pekerjaan, semakin besar biaya produksi sebuah pekerjaan, maka zakatnya semakin kecil. Tapi semakin ringan sebuah pekerjaan, semakin rendah biaya produksinya, zakatnya makin tinggi. Zakat di dalam fikih itu paling rendah 2,5%, paling tinggi 20%. Dulu 20% ini dikenakan untuk rikas. Rikas itu harta temuan. Kalau misalnya Anda menemukan harta, jalan-jalan nemu kresek, itu di dalamnya dolar. Kemudian setelah diumumkan sesuai aturan fikih, ternyata nggak ada mengklaim, maka Anda boleh memiliki itu. Dengan ketentuan harus mengeluarkan zakat 20%. Kenapa harus 20%? Karena kita nemu, nggak usah usaha. Makin tidak banyak usaha yang kita keluarkan, makin besar persentase zakat. Makin berat pekerjaan, maka makin kecil. Dulu dagang itu, kita beli harta, kemudian dibawa ke tempat lain, dengan biaya transportasi, biaya macam-macam yang besar, maka kemudian persentase zakatnya kecil. Nah, kita sesungguhnya kita bisa menghitung kira-kira pekerjaan kita itu mudah atau tidak. Nah, kalau kita merasa pekerjaan kita misalnya tidak, kita sadar kok, hati kita juga sadar, hati kita juga tahu bahwa pekerjaan kita sebetulnya ringan, tapi gaji saya besar. Maka apa kira-kira dengan begini layak nggak kita prosentasinya 2,5%? Misalnya kalau Anda menjadi dokter spesialis, oh ya benar bahwa ketika kuliah dokter spesialis itu biayanya mahal dan seterusnya benar. Tapi ketika pekerjaan itu kan mudah, tinggal kalau guyonan kita, tinggal oret untuk berapa itu biasanya? 1 kali konsultasi sekian ratus ribu. Padahal kalau saya dulu ada dokter spesialis ketika saya sakit gigi, itu dokter spesialisnya pagi praktek sama malam, pagi 10 orang, sore 10 orang. 10 orang kali 200, itu sudah 2 juta. 10 orang kan sudah 2 juta, sorenya 2 juta, satu hari 4 juta. Kira-kira kalau sehari 4 juta, itu dengan persentase zakatnya 2,5%, kira-kira layak enggak ya? Pantes
Sementara bapak kita petani yang di kampung dan segala jerih payahnya, mandi keringat dan seterusnya itu kena 5%. Kita bisa berpikir gitu. Tapi nisabnya tadi kita bisa ngikuti, nisabnya bisa pakai emas, yang kalau emas itu 80 gram, 85 gram, atau yang lain. Silakan Anda bisa, di dalam banyak pendapat memang berbeda-beda, tapi yang umum itu pakai emas. Karena yang mungkin lebih stabil ya kalau harga emas. Oke, itu nisab uang. Kemudian apa bedanya yang ke-12? Apa bedanya riba dengan bunga? Bedanya riba dengan bunga, saya nggak tahu pasti, tetapi yang jelas riba itu adalah mentarget sesuatu yang ditentukan lebih dulu, atau mungkin sama ya. Jadi kita nggak boleh menghutangi dengan target ini, kamu saya hutangi 1 juta, nanti kalau balik 1.100.000 ya. Nah, akad di awal ini ya nggak boleh. Tapi kalau akadnya itu di belakang atau akadnya itu beda toh, kalau kita ada yang bank muamalah atau bank apa itu kan begini, kesepakatannya bukan di depan. Jadi menentukan prosentasenya itu yang nggak boleh di depan, karena usaha kita bisa naik bisa turun. Nah, karena itulah yang nggak boleh dalam fikih. Yang boleh adalah oke, kita akan usaha bersama kalau nanti hasilnya prosentase. Bagiannya misalnya 50-50 atau 60-40, berapapun hasilnya itu boleh, karena kita nggak tahu hasilnya. Kalau nanti alhamdulillah pas usahanya lancar dan bagus, berarti baik. Jadi kita tidak memastikan dulu, itu yang boleh. Yang nggak boleh adalah memastikan dulu. Karena itulah sebagian ulama kemudian sebagian orang menganggap bank itu dianggap riba karena memastikan dulu lebih dulu, itu problemnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan, karena itu persoalan teknis. Tapi kalau saran saya ada bank apa itu namanya syariah itu mungkin lebih selamat, atau carilah sesuatu yang baik. Tetapi kalau soal bank saya ada 2 pendapat itu tentang bedanya riba dengan bunga. Karena kita perlu definisi dulu, bunga itu maksudnya apa, riba itu yang mana. Kita tidak bisa memastikan lebih dulu, tidak bisa memastikan bagaimana jawabannya. Kemudian, untuk apa wanita diciptakan? Wanita diciptakan untuk apa? Kalau Al-Quran mengatakan Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Insa itu mencakup laki-laki dan perempuan. Itu ya ilal ya'budun, ya untuk ibadah. Kemarin ketika kita ngaji, masih ingat ngaji adabul Islam, Fini Domil Usroh itu Said Alwi mengutip salah satu Al-Quran yang mengatakan bahwa perempuan itu sangat dimuliakan oleh Islam dengan beberapa cara. Saya kira nanti Anda yang bertanya ini bisa cek kembali di YouTube yang beberapa hari kemarin, atau di Facebooknya Ustaz. Atau di IG-nya ini juga ada, judulnya kalau nggak salah, Islam mengangkat derajat perempuan. 2 atau 3 kali pertemuan kemarin. Anda bisa lihat di situ. Di IG-nya Pondok, PP Al-Askia, atau di YouTube dan Facebook atas nama Ustadz, atas nama saya. Itu bicara begini, Said Alwi Maliki ngajari kita begini, bahwa Islam itu sangat menghargai perempuan dan mengangkat derajat perempuan. Dengan cara satu, ada beberapa cara. Yang pertama adalah Islamlah agama yang secara eksplisit mengatakan bahwa perempuan adalah separuh dari proyek penciptaan selain laki-laki. Jadi Allah Ta'ala mengatakan laki-laki dan perempuan itu diciptakan secara bersama-sama untuk kelangsungan kehidupan. Artinya tanpa perempuan
itu laki-laki tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya, nggak akan bisa melahirkan. Artinya perempuan mempunyai nilai separuh dari proses penciptaan kehidupan, sehingga perempuan menjadi tidak bisa dianggap sebagai bagian tempelan yang kemudian selama ini kan sering dianggap yang paling berperan itu laki-laki, padahal tidak. Itu satu. Yang kedua, di Al-Quran itu ada Al-Qurannya, nanti bisa dilihat di ini. Yang kedua adalah bahwa perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Ini sekaligus menjawab dalam hak apa saja, dalam bidang apa saja, seorang perempuan itu mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Kalau dalam Al-Quran ya ayat yang itu kita ngaji itu, satu, di dalam amar ma'ruf nahi munkar, laki-laki sama perempuan punya hak yang sama. Ketika laki-laki hak amar ma'ruf nahi munkar, perempuan juga sama. Yang kedua, hak untuk beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin au unsa, siapapun laki-laki atau perempuan yang beramal soleh. Jadi perempuan punya hak yang sama tentang hak untuk melakukan amal kebajikan dibanding laki-laki. Tidak ada bedanya, misalnya kalau puasa laki-laki dapat nilai 100, kalau perempuan cuma 50, enggak. Perempuan juga mempunyai nilai 100, laki-laki juga nilai yang sama. Di dalam amar ma'ruf nahi munkar, di dalam amal soleh, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dan mendapatkan pahala yang tidak berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islamlah yang secara eksplisit memerintahkan suami untuk menghargai istrinya. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Quranlah satu-satunya kitab suci yang secara eksplisit memerintahkan suami untuk berperilaku baik pada istrinya. Sehingga kemudian ditanyakan, kalau untuk apa perempuan diciptakan? Untuk beribadah, yang haknya tidak berbeda dengan laki-laki, hanya berbeda bentuk kelaminnya dan beberapa hal yang berbeda. Yang satu, laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, perempuan sebagai yang melahirkan. Itu jelas berbeda. Tetapi dalam amar ma'ruf, dalam ibadah, dalam amal kebaikan, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. Kemudian, ini yang mana tadi kelewat. Nomor 14. Bagaimana menjaga iman kita agar senantiasa istiqomah? Kalau kita belajar di banyak hadis, banyak fikih, di banyak kitab-kitab kita dikatakan, Nabi juga mengatakan, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa dinamis, kadang bisa tebal, kuat, kadang bisa rendah. Nah, pertanyaannya bagaimana menjaga iman agar istiqomah? Para ulama itu sudah menjawab lebih dulu. Dulu itu sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan umum. Bagaimana menjaga iman kita? Caranya adalah dengan tetap istiqomah menjaga amal baik dan menjauhi segala sesuatu yang tidak baik. Biasakan melakukan fardu. Sholat 5 waktu jangan pernah ditinggalkan. Selain fardu, biasakan menambah dengan amal sunnah, kayak qobliyah, ba'diyah, dan seterusnya. Amal sunnah ini harus dilakukan, harus kita upayakan untuk kita jaga, karena dengan menjaga amalan sunnah, kita berarti secara tidak langsung telah menjaga amalan wajib. Karena para ulama ngajari kita, orang yang berani meninggalkan amalan wajib, itu biasanya dimulai dari berani meninggalkan amal sunnah. Contoh paling mudah, ketika kita biasa meninggalkan qobliyah ba'diyah, maka biasanya kemudian kita menjadi mudah untuk meninggalkan jamaah. Ketika kita mudah meninggalkan jamaah, kemudian biasanya kita menjadi tidak berat untuk merasa ketinggalan sholat. Awalnya sholat mepet, akhirnya ketinggalan. Kenapa sholat kita menjadi ketinggalan? Karena kita menghilangkan jamaah. Kenapa kita menjadi mudah tidak berjamaah? Karena kita menjadi mudah tidak qobliyah dan ba'diyah. Karena kalau sholat dewean biasanya jarang qobliyah ba'diyah. Suwen. Sholat fardu cukup, wiridan kadang juga enggak, langsung doa. Padahal kan mestinya itu. Karena itu para ulama mengajarkan
cara menjaga iman kita agar istiqomah adalah mari jangan pernah meninggalkan yang wajib. Agar yang wajib itu tetap terjaga, marilah kita jaga perkara yang sunnah. Karena yang wajib akan tertinggal kalau kita biasa menjaga yang sunnah. Oke, itu. Kemudian yang ke-15, apakah benar jika kita bermimpi apapun tidak boleh diceritakan pada orang lain? Tidak benar. Kemarin kita sudah ngaji tentang menceritakan mimpi di dalam Al-Nawawi. Anda bisa cek di pengajian Al-Kar nomor 47, pertemuan yang ke-47. Di situ ada tentang di YouTube ada nomornya kalau di YouTube. Masalah kalau di IG nggak ada nomornya. Tentang mimpi kalau nggak salah. Tapi yang saya ingat betul itu nomor 47 tentang menceritakan. Jadi itu ada hadis-hadis banyak. Nabi juga pernah diceritakan oleh orang tentang mimpi. Nabi kemudian mengajarkan gini, kalau kita mimpi baik, maka kita boleh menceritakan khususnya kepada orang yang memang senang cerita mimpi. Kalau baik sebagai tahadus. Tapi kalau cerita buruk, kita cerita maksudnya mimpi buruk, maka kita hanya boleh menceritakan, boleh menceritakan hanya kepada orang-orang tertentu saja, karena khawatir kata Nabi itu akan kemudian disalahpahami atau bisa menjadi fitnah. Jadi bukan berarti nggak boleh mencerita sama sekali, nggak boleh, tapi tetap dijaga, karena ketika kita mimpi buruk, kadang ada orang yang nggak suka kita, kemudian melakukan yang nggak benar, tanggapannya nggak baik, itu yang kemudian dihindari. Tapi prinsipnya adalah boleh. Kalau kita mimpi, mungkin kita gelisah ya, ketika mimpi tidak baik, maka kan kita perlu curhat pada orang, maka silakan, boleh, tapi pilihlah orang yang kita yakin dia bisa membantu kita untuk mungkin menjelaskan mimpi itu atau menenangkan hati kita. Oke, jadi mimpi boleh diceritakan, tapi hanya orang-orang tertentu yang kita, sama dengan kalau Anda sedih, punya masalah, itu kan boleh kita cerita. Kalau dalam Ihya kita diharapkan ceritalah kepada Allah, malam hari nangis pada Allah ya, tapi kan tidak semua orang bisa begitu. Karena itulah Ghazali kemudian mengajarkan, bagaimana kalau kita cerita pada orang? Boleh, kata Ghazali. Silakan kalau kita galau, kemudian cerita pada orang itu boleh, tapi pastikan orang yang kita curhat itu bisa membantu problem kita, sehingga tidak cerita pada semua orang. Nanti ada masalah galau ceritanya di sosial media, itu kan mereka kan nggak akan banyak membantu apapun, malah jadi olok-olok yang tidak baik. Nah, maka kalau kita mimpi kemudian Anda mau ceritalah pada orang-orang yang memang kita tahu dia nanti bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. 16, Ustadz, apa makna cinta? Apa makna cinta? Cinta itu senang. Sejauh mana batasan kita mencintai manusia? Kita harus mencintai manusia di dalam konteks mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Arabi pernah ada sebuah statement yang diasumsikan pada Ibnu Arabi. Beliau mengatakan gini, aku cintai istriku di dalam cintaku pada Tuhanku, dan aku cintai Tuhanku di dalam cintaku pada istriku. Artinya ini tasawuf yang luar biasa, beda loh. Tasawuf yang kemudian kalau yang satunya lagi, tasawuf itu ada dua. Ada tasawuf timur dan tasawuf barat. Kalau tasawuf barat, kalau Ibnu Arabi itu begitu. Cinta kita kepada manusia itu di dalam konteks mencintai Allah. Karena itulah maka cinta kita kepada manusia tidak akan bisa meninggalkan cinta kita pada Allah. Sehingga kalau kita mencintai seseorang kok sampai kemudian melupakan Allah, berarti salah. Begitu juga kalau kita mencintai Allah kemudian lupa mencintai makhluknya, juga nggak benar. Karena itu Gus Dur mengatakan, kalau orang benar-benar itu ingin dekat pada Allah, maka dia mesti menghargai makhluk ciptaan Allah.
Itu cinta sesungguhnya. Jadi mencintai Allah berarti mencintai makhluknya. Mencintai makhluknya berarti dalam konteks untuk mencintai Allah. Antara Allah dan makhluknya itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Nah, karena makhluknya adalah salah satu min ayatillah. Ciptaan Allah adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kalau Ibnu Arabi. Tapi kalau Anda kenal Robiah ya, Robiah beda lagi. Begitu besarnya cintaku pada Allah, sehingga tidak ada seruang kecil apapun dalam hatiku untuk mencintai selain Allah. Beda. Sehingga akhirnya Robiah nggak nikah, karena nggak bisa mencintai selain Allah. Anda pilih mana silahkan. Anda boleh Robiahan. Ustaz, saya sudah cinta mati pada Allah, saya nggak akan nikah. Ya sekarangmu. Kalau saya ngikuti Ibnu Arabi, Gus Dur, kita mencintai makhluknya dalam konteks mencintai Allah dan mencintai Allah di dalam menyayangi makhluknya. Sehingga kata Gus Dur, tidak mungkin orang yang dekat Allah tapi kemudian ngamuk pada makhluknya. Karena makhluknya adalah min ayatillah. Sehingga nggak mungkin kita itu mencintai Allah tapi kemudian membenci makhluknya. Bagaimana mungkin? Kayak Anda lah. Ini misalnya, ini benda ini dikasih oleh ini misalnya saya dibelikan oleh istri. Karena saya mencintai istri saya, nggak mungkin saya kemudian melempar benda yang itu saya tahu pemberian istri. Karena apapun pemberian dari yang tercinta, itu menjadi sangat berharga. Apapun yang diciptakan oleh Allah, kalau kita benar mencintai Allah, maka itu akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam cinta kita. Itu filsafat cinta ya. Nah, itu ngaji hikam. Oke. Tinggal sedikit. Terakhir aja nanti kita pertanyaan terakhir susulan tadi. Ustaz, boleh nggak kalau saya suka pada seseorang, kemudian saya menggunakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat mahabbah dengan niat agar dia juga suka pada saya? Boleh nggak kira-kira? Ini kayaknya penting ini. Anda bisa lihat dalam surat Toha ayat ke-39, cerita tentang Nabi Musa. Di situ ada ayat wa alqaitu mahabbatan alaika minni. Aku berikan mahabbah dariku untukmu. Itu biasanya dipakai oleh santri. Itu bolak-balik dihafal nih, kemudian ditujukan pada Fatihah pada yang dicinta. Kalau saya menanggapi begini, sebagai bagian dari usaha tadi pagi ya, yang kita ngaji istikharah. Ya istikharah ya. Istikharah itu kan ada doa begini, ya Allah, kalau dia itu baik untuk kehidupan saya saat ini dan masa depan, baik untuk agama saya, maka ya Allah, jadikanlah dia menjadi yang terbaik untuk saya, takdirkan dia untuk saya, dan mudahkanlah hubungan saya dengan dia. Tapi kalau dia tidak baik untuk agama saya, tidak baik untuk masa depan saya, dan kehidupan saya saat ini dan ke depan, maka jauhlah dia dari saya, dan jauhkan saya dari dia. Itu kan bagian dari doa. Nah, kalau ayat Al-Quran tadi dipakai, dimaknai di dalam usaha doa, saya kira sama dengan tadi. Berarti mungkin semoga tidak termasuk sihir. Itu doa, bagian dari doa, saya kira silakan. Sama dengan yang diajarkan Nabi dalam istikharah tadi. Boleh. Tapi kalau kemudian gawe jampi-jampi macam-macam itu yang nggak benar. Itu nanti jadi salah. Karena kemudian ada terplesetnya kepercayaan dan seterusnya. Tapi kalau sekedar doa, saya kira sama nggak begitu, itu namanya maksud. Nabi kan begitu. Artinya di dalam konteks sebagai usaha batin, mungkin bagian dari doa, saya kira silahkan lah. Baik, saya kira begitu ya. Ini masih banyak banget, mulai tadi terakhir mana cinta 16. Berarti masih ada 10 pertanyaan yang belum terjawab. Terakhir ada satu lagi,
Ustaz, saya ini mahasiswa, ingin segera menikah agar terhindar dari zina. Namun orang tua tidak sependapat. Pripun nggih Ustaz? Menurut saya lobby orang tuanya. Dekati orang tua, rayu dia. Ya Anda harus berani menjelaskan siapa yang Anda akan nikahi dan bagaimana tanggung jawab Anda setelah menikah. Itu yang harus Anda lakukan. Jadi usahakan, pastikan, yakinkan orang tua bahwa ketika Anda nikah, kuliah Anda tidak akan terganggu. Itu biasanya orang tua kan karena itu. Gak boleh nikah dulu karena biasanya pas nikah itu bulet. Terus gak mari, gak selesai kuliahnya. Orang tua banyak yang kemudian tidak sepakat karena alasan itu. Nah, Anda harus menjelaskan. Kalau kemudian orang tua tetap ini, saran saya ikuti orang tua. Jangan pernah nikah tanpa restu orang tua. Itu yang tapi Anda bisa meyakinkan kok. Orang tua itu saya kira bisa diajak komunikasi, saya kira bisa paham ketika Anda memang bisa meyakinkan orang tua dan memberikan kepastian bahwa Anda memang tidak akan ada masalah ketika Anda menikah. Kekhawatiran orang tua, ketidaksependapat orang tua, saya bisa paham. Karena banyak kasus di kampus, mahasiswa kita di S1 atau S2, kadang ruwet dengan kuliahnya ketika sudah masuk pernikahan. Dan orang tua tentu tidak ingin anaknya kemudian tidak sukses di dalam studinya. Itu layak khawatir dan orang tua tidak bukan tanpa alasan kekhawatiran itu. Karena itu Anda harus meyakinkan orang tua bahwa kekhawatiran orang tua itu tidak akan terbukti karena Anda bisa memastikan Anda akan sukses di dalam studi yang beliau khawatirkan. Oke, saya kira begitu. Nanti yang lain nanti bisa tanggapi pada sesi berikutnya. Saya mohon maaf kalau belum bisa menanggapi semuanya. Saya juga mohon maaf kalau ada yang mungkin nggak bisa dipahami atau belum bisa dipahami. Anda bisa sampaikan kembali. Semoga saya bisa menjawab. Tentu saya tidak semua pertanyaan saya bisa menjawab. Karena sesuai dengan kapasitas, tidak semua orang bisa menjawab sebuah problem. Mulai mana cinta sampai zakat. Nggak mudah bagi kita. Semoga bisa manfaat, semoga bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam tanah, akhirna wa